1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 September 2025. Selanjutnya, tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di saat-saat yang kita rindukan kelak, yakni di yaumil akhir. Allahumma amin. Amin. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara pada pengajian malam ini, di mana temanya adalah Sejarah Al-Quran bagian yang keempat, di mana susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Kemudian yang kedua, Tasmi Surat Al-Hijr ayat 1-15 oleh Bapak Ferry Rusgiarto dan terjemahan oleh Bapak Heri Cipto. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, prakata Ketua Pengurus BMI yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Hambali. Kemudian yang keempat, dari pukul 20.20 sampai 21.10, pemaparan materi kajian Sejarah Al-Quran bagian keempat oleh Ustadz Dr. Fahmi Irhamsyah, MPD, CPD, Hafidahullah. Sekaligus kami ingin mengucapkan selamat atas gelar dokter yang diperoleh oleh Ustadz Fahmi dari program Pasca Sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kemudian selanjutnya, setelah pemaparan materi adalah soal jawab atau tanya jawab, dan pada pukul 21.30 kita akan menutup kajian ini. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ferry Rusgiarto dan terjemahan oleh Bapak Heri Cipto. Dengan hormat kepada Bapak Ferry Rusgiarto dan Bapak Heri Cipto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Keadaan orang yang ingkar kepada Al-Quran pada hari kiamat. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak memberikan penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ferry Ruskiarto dan Bapak Heri Cipto. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pengurus Berkah Mulia Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Iwan Hambali.
Pada Bapak Iwan Hambali kami persilakan. Tafadhol. Terima kasih Bapak Alfiandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya nikmat iman Islam. Dan pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk bersua di tempat atau fasilitas yang mulia ini, walaupun melalui Zoom, namun pada intinya adalah kita menuntut ilmu. Selawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad SAW, yang semoga bersama para keluarganya, para sahabatnya, dan kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti yaumil akhir. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Ustadz Syam, dan juga Ustadz Dr. Fahmi Irhamsyah MBD CBD Hafizahullah. Kami turut berbangga dan mengucapkan selamat atas, dengan tentu saja atas izin Allah, gelar doktor yang sudah Ustadz Fahmi raih beberapa waktu yang lalu. Jamaah Berkah Mulia Indonesia, juga para ustadz, ustazah yang hadir pada malam hari ini, serta para pengurus BMI sekalian, alhamdulillah gayung bersambut. Setelah beberapa waktu yang lalu kami sampaikan kesempatan untuk belajar Al-Quran dari tingkat yang paling dasar yaitu Iqra sampai pun yang tahfidz. Ternyata begitu banyak sambutannya, begitu banyak yang mendaftar, dan ini tentu saja atas izin Allah. Dan ternyata memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang mukjizat Allah yang paling besar. Maka berkaitan dengan itu, kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat bergabung di Berkah Mulia Indonesia. Yang pertama, kepada Bapak Herdono dari Jakarta. Sudah hadir Pak, Bapak Herdono? Belum ya? Bapak Sukendar dari Jakarta tadi ada, silakan dibuka Pak Yudha, silakan disapa teman-temannya Pak. Assalamualaikum Ustadz semuanya dan rekan-rekan, mohon izin kami bergabung, mudah-mudahan tambah pemahaman terkait Al-Quran dan banyak kebaikan buat kita semua. Salam kenal, kami Pak Sukendar dari Kuningan, tepatnya tinggal di Al-Mugni, asal dari Cilacap, keluarga di Semarang, Pak. Gitu aja, Pak. Makasih. Terima kasih, Bapak Sukendar. Yang tiga, selamat bergabung, Bapak Farid Nurhuda dari Harvard City. Ini dekat-dekat dengan Cilengsi di sana. Ini sungguh suatu hal yang membahagiakan bahwa Al-Quran itu sangat dibutuhkan, dan juga ternyata setelah kita berikan batas waktu tanggal 28 Agustus kemarin, masih ada yang mendaftar. Jadi memang Al-Quran itu suatu kebutuhan tidak bisa dielakkan lagi. Dan begitu banyak respon dari masyarakat luas tentang peluang belajar membaca Al-Quran ini, maka untuk itu yang sudah ada di Berkah Mulia Indonesia, mari kita untuk lebih istiqomah lagi dalam belajar membaca Al-Quran, dalam tilawah Al-Quran, mentadaburi dan juga menghafalkannya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada 3 peserta baru ini yang sebelumnya juga sudah ada yang bergabung. Dan sebenarnya juga ada permintaan dari Ahwat. Pak, untuk Ahwatnya kapan? Nah, ini sedang kita persiapkan. Semoga Berkah Mulia Indonesia bisa lebih maju dan lebih baik lagi dalam melayani Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Doakan kami bisa lebih baik lagi. Baik, tidak berkepanjangan,
Satu lagi mungkin saya perlu ingatkan, insya Allah malam ini, hari ini, kita akan melihat salah satu bukti kebesaran Allah, yaitu terjadinya gerhana bulan secara total, insya Allah pada pukul 22.28, dan nanti puncaknya pukul 01 lebih sekian, lupa saya. Untuk itu saya ingatkan yang punya kesempatan untuk bisa sholat gerhana bulan. Baik, kami akhiri. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Bapak Iwan Hambali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pemaparan materi kajian dengan judul Sejarah Al-Quran bagian yang keempat yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fahmi Iramsa MPD CPD Hafidahullah. Kepada Ustadz Fahmi kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Alfiandra Zaini, yang kita hormati Ustadz Syam, Pak Iwan Hambali, dan seluruh asatid di Berkah Mulia, serta seluruh jemaah masyiral muslimin wal muslimat yang sudah hadir melalui Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa minhum illa yadhunnun. Shadaqallahul azim. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, puji syukur tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah Allah mengizinkan kita biiznillah kembali bertemu bermuajahah di virtual Zoom ini, yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tetap kita berada dalam semangat yang tinggi dan mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah kita dan suri tauladan kita, yang tentunya kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kelak kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin, hari ini kita lanjutkan bagi yang membawa bukunya, masih di jilid yang pertama. Terakhir itu tadi saya konfirmasi kepada Ustadz Syam di halaman 98. Hari ini kita akan lanjutkan insya Allah tentang kesimpulan atau poin-poin penting mengenai label kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang ummi. Pertanyaannya adalah, dari mana muncul pertama kali istilah Nabi yang ummi dan apa makna dari Nabi yang ummi? Kalau kita membuka Al-Quran, maka kita akan mendapati istilah Nabi yang ummi itu adalah julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pemberian manusia, tapi yang menyatakan ummi itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 78 yang tadi sempat saya bacakan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa minhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf dan tidak mengetahui Alkitab kecuali dongeng-dongeng belaka. Maka kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ummi?
paling tidak ada 3 pendapat mengenai ummi. Kalau di sini dibahas memang satu ya, tapi di kalangan para ulama makna ummi ini ada 3 makna besarnya. Ummi yang pertama adalah tidak bisa baca dan juga tidak bisa tulis. Tidak bisa baca, tulis. Kemudian ummi yang kedua, makna dari ummi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membaca ketika didiktekan. Jadi ada orang-orang yang mungkin dia tidak kenal huruf, tapi kalau diulangi misalnya Pak, kayak di Sudan, di beberapa negara Afrika hari ini, ada yang menghafalnya itu sebelum dia bisa baca tulis. Dengan cara apa? Dengan cara didikte. Gitu ya. Inna a'toinakal kausar. Misalnya gitu. Kemudian anak itu membaca ulang. Terus diulang-ulang sampai kemudian menjadi hafal. Ya, didiktekan. Maka makna yang kedua, ummi yang kedua itu adalah beliau bisa membaca dalam artian didikte, namun tidak pandai dalam menulis. Sehingga nanti kita kenal ada para penulis wahyu. Yang ketiga, adapun yang ketiga maksud ummi adalah orang-orang atau kaumnya. Yang dimaksud dengan ummi itu bukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ummi berdasarkan ayat ini wa minhum, mereka, karena digunakan kata jamak di situ di ayat Al-Baqarah ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, maka yang disebut dengan ummi itu adalah kaum yang ummi. Kaum yang ummi itu ditafsirkan oleh para ulama, salah satunya adalah makna bahwa mereka adalah pemuja berhala dan mereka bukan ahlul kitab. Karena orang-orang Quraisy itu bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu merujuk kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Sedangkan orang-orang Quraisy masuk dalam kategori orang-orang pagan. Orang-orang pagan, mereka menyembah berhala. Maksud jadi ummi ini adalah mereka penyembah atau pemuja berhala dan bukan ahlul kitab. Nah, ini beberapa pemaknaan tentang ummi. Tapi kalau kita buka sedikit kajian yang lain, misalnya kita dapati dalam kitabnya Said Ramadan Al-Buti, kemudian dalam buku fikih sirahnya Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid, ya. Ketika beliau mengulas tentang makna ummi, kata beliau, terlepas dari maknanya apapun tentang ummi itu, kalaulah kemudian Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu bukan hal yang perlu kita malu terhadapnya. Karena itu gambaran umum masyarakat pada waktu itu, abad ke-7, dan ada hal positif. Seperti disampaikan oleh Sayyid Ramadan Al-Buti, apa kata beliau? Kata beliau, hal positif dari umminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu adalah hari ini orang tidak bisa memfitnah agama kita. Kenapa, Pak? Karena Nabi tidak baca, tidak tulis. Nabi tidak membaca buku-buku sebelumnya. Kalau kemudian Nabi bisa baca, bisa jadi orang hari ini memfitnah agama Islam ini campuran dari agama ini gitu ya. Karena Nabi membaca buku ini, buku itu, mensitasi, menjadikan referensi atau mensyarah, lalu kemudian mencampur aduk jadilah agama Islam. Ini agama kita murni dari Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sehingga hari ini orang tidak bisa memfitnah bahwa Islam ini adalah campuran dari agama-agama yang lain. Ya, karena sejatinya Islam ini kelanjutan, kesinambungan. Kita punya kesamaan dengan agama-agama terdahulu, dengan para nabi terdahulu dalam konteks akidah la ilaha illallah. Jadi jangan juga bilang agama Islam itu baru muncul abad ke-7, enggak. Agama Islam itu semua nabi itu agamanya Islam, Pak. Semua nabi agamanya Islam. Apa dalilnya? Ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab boleh pulang duluan nih. Apa dalilnya? Semua nabi agamanya Islam. Boleh yang jawab itu, silakan. 'Ya, dari pengurus. Nah,
Surat Al-Baqarah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ada yang tahu? Saya tahu ayatnya tapi lupa nomornya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya, ini dia. 132. Al-Baqarah 132. Ini dalil bahwasanya semua nabi itu mengajarkan akidah yang sama, Pak. Mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Lalu apa yang membedakan? Membedakan syariatnya. Perhatikan di sini. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, anak turun-turunannya dari Yakub ini yang kita kenal dengan Bani Israel. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud dina. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Jadi semua nabi mengajarkan akidah yang sama, yakni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membedakan kita dengan agama-agama sebelumnya apa, Pak? Kira-kira, Pak? Yang membedakan apa? Syariatnya, ya. Puasa umat sebelumnya ada puasa, tapi mungkin yang kita tahu misal puasa Nabi Daud sekali puasa sekali tidak misalnya gitu ya. Tapi di umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasanya 1 bulan full di bulan Ramadan. Ya, ini mungkin beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran di sini. Nah, hadirin masyiral muslimin wal muslimat. Lalu kemudian gambaran tentang Nabi Ummi ini, ya, yang mana yang paling tepat, Allahu alam. Kalau saya sendiri cenderung mengambil kepada pendapatnya Said Ramadan Al-Buti dan juga Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid, bahwa memang Nabi tidak bisa membaca dan Nabi kemudian tidak menulis karena memang itu untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Allahu alam. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan Al-Quran. Jadi fase penulisan Al-Quran itu pertama terjadi pada fase Mekah. Jadi di Mekah pada waktu itu hanya ada penulisan wahyu saja, penulisan Al-Quran. Tidak ada penulisan hadis. Kira-kira kenapa, Pak? Apa pelajaran yang bisa diambil? Kenapa Nabi berwasiat pada waktu itu hanya menuliskan Al-Quran? Hadis itu awalnya tidak boleh ditulis. Di Mekah itu tidak boleh ditulis. Kira-kira apa pelajarannya? Karena kaum muslimin pada waktu itu masih sangat sedikit. Ya, kita tahu perang Badar aja sudah hijrah. Jumlah kaum muslimin waktu perang Badar 300-an, 313 kurang lebih. Jadi di Mekah itu karena kaum muslimin masih sedikit dan agar tidak tercampur dengan hadis, maka Nabi pada waktu itu memperbolehkan menuliskan Al-Quran dan melarang menuliskan hadis. Karena waktu itu jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit. Ya, masih sangat sedikit. Maka dituliskanlah wahyu. Ya, ada sekitar 40 orang penulis wahyu yang mereka sudah menuliskan wahyu sejak pada fase Mekah, ya, sejak fase Mekah. Namun ada satu orang yang kemudian tercatat dalam beberapa buku-buku sejarah bahwa orang ini memiliki masalah.
yakni seorang yang namanya Abdullah bin Abi Sarh. Abdullah bin Abi Sarh. Ini yang kemudian nanti dipakai oleh orang-orang orientalis hari ini untuk meragu-ragukan keotentikan Al-Quran. Padahal Abdullah bin Abi Sarh ini walaupun dia memang pernah menyatakan dirinya ya, misal ketika dia menulis Azizan Ghafura, lalu beliau menulisnya Azizan Hakima. Ya, Ghafura diganti dengan Hakima, tapi kemudian ini ketahuan langsung, Mbak. Ketahuan. Kenapa? Karena Nabi setiap Ramadan itu talaki dengan Jibril. Jadi setiap ada hafalan para sahabat yang kemudian ada kesalahan itu cepat langsung diketahui. Jadi inilah pentingnya menghafal Quran. Sehingga hukum menghafal Quran apa, Pak? Hukumnya apa? Hah? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Harus ada yang menghafal. Kalau enggak, semuanya bisa kena dosa. Maka ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita, aduh saya udah berat misalnya ya, usia udah segini, udah susah menghafal. Carilah anak-anak muda yang ngafal Quran, kita support dia, Pak. Kita support ustadznya kah, anaknya kah, lembaganya kah. Kita support apa yang bisa kita bantu, ya. Mungkin Qurannya kah, mungkin ransumnya, makanannya. Saya ingat dulu ketika masih di Mahat ya. Kami di Mahat Usman itu masa-masa itu kalau Ramadan, Masya Allah itu para agnia itu memberikan support luar biasa. Jadi makan, buka, sahur itu gizinya luar biasa. Saya nanya ini gimana nih, enak banget kalau di sini ya buka sama sahur. Ya ini karena sumbangan-sumbangan dari mana-mana itu pada waktu itu untuk para penghafal Quran di Mahat kami pada waktu itu. Maka ini paling tidak kita support. Kenapa? Karena mereka yang menghafal Quran itu mewakili kita sebetulnya. Syukur-syukur kita pun juga demikian. Ya tadi Ustaz Syam tempat cerita ya, Bapak-bapak luar biasa perjuangannya untuk kemudian bisa sampai pada tahap ini, belajar membaca, kemudian bacaannya juga sudah mulai luar biasa. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya. Allah istiqomahkan kita dalam belajar Al-Quran dan menjadi mahir bersama dengan para malaikat kiramim bararah ya. Amin ya rabbal alamin. Maka jemaah masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena jumlah penulis nabi ini banyak ya, potensi-potensi kesalahan itu kecil. Potensi kesalahan itu kecil karena yang nulis itu bukan satu orang. Penulisnya ada 40 orang. Dan Nabi kemudian ketika mendapatkan wahyu disampaikan kepada para sahabat. Ada yang nyatet di pelepah kurma, ada yang nyatet di kulit ini dan seterusnya. Dan mereka punya tradisi saling menghafal. Punya tradisi saling setoran, talaki. Ya, talaki. Maka saya ingat dengan Ustadz kami dulu, kata beliau, apapun metode Al-Quran yang banyak itu, kata kunci dalam belajar Al-Quran itu satu, Pak. Talaki. Ya, mau ada metode ummi, metode tartili, metode apalah itu namanya. Satu kata kunci dalam belajar Al-Quran itu talaki, Pak. Keberadaan guru dan murid yang belajar secara langsung. Nah, hadirin masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita membantah pendapat bahwasanya sudah ada pemalsuan dalam Al-Quran. Karena tadi penulisnya jumlahnya banyak, artinya potensi kesalahannya itu nyaris 0% ya. Karena banyak yang memantau. Yang kedua, dipakai di dalam sholat. Dipakai di dalam sholat. Sehingga ketika ada yang mendengar bacaan itu berbeda, langsung bisa ada yang mengoreksi. Ya. Yang ketiga, Nabi SAW setiap Ramadan disupervisi oleh Jibril. Beliau mentalakikan seluruh hafalannya kepada Jibril selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Nah, kita juga membantah, ya. Kita juga membantah ada pendapat seorang hari ini, orangnya masih hidup, ya, profesor di Notre Dame University, orang Indonesia, ya, beliau berpendapat bahwa Quran itu adalah kalamullah dan kalamur Rasul. Di dalam Al-Quran itu ada kalamullah, ada juga kalamnya Rasul. Maka kita menolak.
Karena apa? Di dalam Al-Quran semua murni adalah kalamullah. Semuanya adalah kalamullah. Kalaupun ada kalam Rasul itu bukan Al-Quran, namanya adalah hadis qudsi ya. Hadis qudsi ada dalam Al-Quran nggak Pak? Ada. Tidak ada, ya nggak ada. Jadi kalau menyamakan, kalau pakai pendapat beliau bahwa apa namanya Quran adalah kalamullah dan kalamur Rasul, maka ini menghilangkan salah satu bagian penting dalam pembelajaran syar'i, yakni keberadaan hadis qudsi. Kan gitu. Karena Al-Quran katanya kalamullah kita menolak itu. Ya Al-Quran adalah full semuanya kalamullah. Kalaulah Nabi itu punya kontribusi di dalam apa namanya Al-Quran misalnya, mungkin kita akan tidak mendapatkan surat Abasa. Ya, kalaulah Nabi punya kepentingan di dalam penulisan Al-Quran, kita tidak akan mendapatkan surat Abasa, Pak. Kenapa, Pak? Ya, karena itu diawali dari teguran Allah kepada Nabi. Tapi karena Nabi seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang siddiq, seorang yang fatonah, maka beliau juga menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya yang disampaikan bahwa Abdullah bin Sarah ini akhirnya juga kembali kepada Islam, walaupun sempat dikatakan murtad di dalam sejarah, namun dia kembali kepada Islam. Namun ini juga ada juga yang mempertanyakan karena secara derajat kisah ini agak lemah. Ya, jadi tercatat memang ada dua orang dalam sejarah Islam yang pernah murtad. Yang pertama adalah Abdullah bin Abi Sarh, salah satu penulis wahyu. Yang kedua adalah Ubaidullah bin Jahsy. Ubaidullah bin Jahsy. Namun para ahli sejarah ada yang meragukan kisah-kisah tentang mereka. Kisah-kisah tentang mereka. Allah alam. Nanti kita bisa bahas khusus kalau tentang kedua orang ini ya dari sisi sejarahnya. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka di sini juga disampaikan, ya beliau menyampaikan beberapa catatan kesalahan-kesalahan yang dituliskan oleh Abdullah bin Sarah. Misalnya sami'an basira, beliau menulis sami'an alima. Kemudian ketika Nabi bilang sami'an alima, beliau menuliskan sami'an basira. Ya, namun hal-hal ini apa namanya kemudian kita dapati bahwa ini telah terverifikasi dan nggak ada lagi gitu Pak. Kesalahan-kesalahan ini tuh tidak mungkin ada karena yang hafal banyak. Namun ada satu riwayat dikatakan di sini ada seseorang yang ketika dia menuliskan Al-Quran, beliau bilang, aku menuliskan Al-Quran untuk Muhammad sesuka hatiku. Lalu Anas bin Malik bercerita orang itu meninggal dan jenazahnya dimakamkan. Lalu bumi tidak menerima jenazahnya. Ketika dicoba dikubur kembali, bumi tetap tidak menerima jenazahnya. Anas berkata, Abu Thalha menceritakan, aku menyaksikan sendiri bahwa jenazah orang itu terlempar di atas tanah. Ini pelajaran Pak ya. Ini pelajaran. Nauzubillah min dzalik. Jangan pernah kepikiran ya menyatakan Quran itu salah, itu mustahil. Ya saya selalu bilang kalau kita ada pikiran nih kayaknya ayatnya kurang tepat nih, itu pasti pikiran kita yang kurang, Pak. Nggak mungkin Al-Qur'annya salah, betul, Pak? Tidak mungkin Al-Qur'an salah. Sebagaimana kita pernah membahas ya kalau saya tidak salah di forum ini, saya juga agak lupa sudah pernah atau belum. Misalnya ketika ada orang bilang tentang kesalahan dalam surat At-Tahrim. Ya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kira-kira kesalahannya di mana, Pak? Ada yang masih ingat gak? Saya lupa juga pernah cerita gak? Surat At-Tahrim, akhir dalam surat At-Tahrim tuh. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ada yang kurang pas gak di dalam ayat itu, Pak? Hah? Dari sisi bahasa, ya dari sisi bahasa memang terkesannya ada yang salah. Terkesannya ya, Pak. Saya sampaikan. Tapi
Ayat itu tidak salah, nggak mungkin Al-Quran salah kan? Pada pada bagian mana? Pada bagian qonitin. Karena subjeknya itu di dalam ayat ini adalah Maryam. Sedangkan Maryam ini adalah perempuan. Kan gitu. Karena subjeknya adalah wanita, maka harusnya predikatnya itu bukannya qonitin. Bukan kalimat muzakkar, tapi muannas, harusnya qonitat dari sisi bahasa Arab. Berarti Al-Quran salah dong. Nah ini kalau kita nggak belajar, kita bisa disesat-sesatin tuh Pak tuh. Sama orang yang punya kepentingan ya, para orientalis dan seterusnya. Al-Quran tidak mungkin salah. Lalu kenapa kok Allah konitin padahal subjeknya adalah Maryam? Bukannya konitat di dalam ayat At-Tahrim ayat terakhir itu. Maka jawabannya ada di hadis Nabi, Pak. Jawabannya ada di hadis Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik di antara laki-laki itu banyak, ya. Yang terbaik di antara wanita itu tidak banyak. Di antara yang sedikit itu, yang tidak banyak itu, salah satunya adalah Maryam. Jadi penlabelan konitin karena ketaatan Maryam itu setara dengan ketaatan para laki-laki. Jadi kalau Maryam ini laki-laki, kemungkinan besar Nabi gitu, Pak. Ketaatannya setara dengan ketaatan para laki-laki. Jadi konitin itu maknanya ketaatan dia setara dengan laki-laki. Bukan berarti Quran salah. Kita mendapatinya ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak ya. Jadi mustahil Quran salah. Kalau ada kesalahan itu bukan dari Al-Quran. Pasti dari siapa Pak? Dari kita. Yang mungkin ilmu kita belum nyampe. Maka tidak boleh, kita tidak punya kemampuan main tafsir-tafsirkan Al-Quran seenaknya, nggak boleh Pak. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Kita berhujah saja dengan para mufassir yang memang ahlinya di sana. Nah, hadirin masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita belajar ada ancaman. Ya, ada kisah tentang mereka yang berupaya untuk memalsukan ayat dan seterusnya, maka azab yang pedih. Misalkan lagi orang-orang yang membuat ayat-ayat palsu. Ya, Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab juga kemudian meninggalnya terhina dia. Dalam menjadi nabi palsu, dia bikin ayat-ayat palsu ya. Surat Al-Fil kalau saya tidak salah tuh. Beliau memalsukan ayat. Maka tidak boleh. Ya, jangan pernah terfikirkan untuk memalsukan ayat. Ya. Karena jelas ini ada di label kita di sini ya, di background, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang memelihara atau menjaganya. Jadi mustahil Quran itu kemudian bisa direvisi. Karena Al-Quran itu tidak ada revisi. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada kok perbedaan ayat, Pak? Ada yang misalnya menyatakan ayat Al-Quran itu 6.666. Ada yang menyatakan ayat Al-Quran itu 6.000 misalnya berapa? 6.300 misalnya. Kenapa kok ada perbedaan dalam jumlah ayat? Kenapa? Bagaimana memahami itu? Kalau ditanya sama anak-anak, misalnya, ayah kok beda sih? Guruku misalnya bilang 6.066. Berapa jumlah ayat Quran sebenarnya? Bagaimana menjawabnya perbedaan ini, Pak? Gimana, Pak? Kalau ada yang nanya itu. Kok 6666, terus ada lagi 6236 misalnya. Bagaimana menjawab ini, Pak? Pernah nggak kita pikirkan itu? Perbedaan ayat akhir ayatnya. Iya, perbedaannya bukan pada jumlah ayat, betul ya. Perbedaannya ada pada mendefinisikan ayat itu. Misal, ayat kursi dalam riwayat Hafs yang kita fahami, ia satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Itu satu ayat, Pak. Tapi ada yang kemudian menuliskan itu dengan dipotong-potong menjadi beberapa ayat.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu ayat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dua ayat. Gitu, Pak. Jadi bukan ayatnya berbeda, tapi penggalannya yang berbeda. Dan ini tidak mempengaruhi. Dan ini tidak mempengaruhi. Jadi apa namanya? Ini apa? Gambaran ya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kok kenapa bisa ada yang menyatakan jumlah ayat berbeda, bukan ayat yang berbeda, tapi penggalannya yang berbeda. Nah, kemudian di sini beliau menolak ya, penulis buku ini, beliau menolak pendapatnya yang menyatakan tentang kepalsuan ayat yang dilakukan oleh orang tadi ya, oleh Abi Sarh tadi. Karena kata beliau hanya melakukan sekali saja. Perubahan yang dilakukan oleh Ibnu Sarah hanya terbatas pada lafaz yang tertera dalam hadis tersebut. Maka ini membuat satu kesimpulan bahwasanya tidak lagi terjadi setelah hal tersebut ya. Allahu a'lam. Maka apa yang kita pahami pada hari ini, yakni surat-surat atau ayat Al-Quran itu sudah terverifikasi dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pelajaran penting juga yang disampaikan di sini terkait dengan peristiwa yang namanya Bir Ma'unah. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar Pak istilah Bir Ma'unah? Apa itu Bir Ma'unah? Bir Ma'unah apa Pak? Tempat pembantaian dia. Ya, Bir Ma'unah itu peristiwa wafatnya sekitar 70 orang para sahabat penghafal Al-Quran. Jadi pernah ada ya pembantaian sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ceritakan sedikit ya, Bir Ma'unah itu pada awalnya ada orang, kalau saya tidak salah mengaku dari Najd. Beliau bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kirimkan kami para penghafal Quran, kirimkan kami guru-guru Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran kepada kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan para sahabat itu, namun sampai di sebuah tempat yang namanya Bir Ma'unah, maka orang-orang itu dibunuh. Dan Nabi pada saat itu marah ya. Nabi pada saat itu marah. Beliau kemudian berdoa dengan doa kunut nazilah setiap selesai sholat. Dan kunut nazilah itu tidak hanya di waktu subuh. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu bisa dilakukan kunut nazilah sampai kemudian Nabi berhenti. Ya, beberapa waktu kalau saya tidak salah sekian hari, ada yang menyatakan sekian minggu ya. Nabi melakukan kunut nazilah. Maka inilah nanti yang menjadi landasan kenapa pada masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar itu berpendapat sebaiknya Al-Quran dituliskan dalam satu mushaf. Jadi di masa Nabi, apakah ada mushaf seperti yang kita pahami sekarang? Ada nggak Pak? Mushaf Al-Quran tuh ada nggak? Di zaman Nabi udah ada belum? Belum tuh. Belum ada. Ya, mushaf itu baru mulai nanti pada masanya Abu Bakar mulai dikumpulkan, tapi tidak sampai jadi satu mushaf. Ya, kumpulan-kumpulan catatan itu tidak selesai. Nanti kemudian kumpulan itu dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dari Umar dipegang oleh Hafsah ketika Umar meninggal. Hafsah menyerahkan kepada Utsman bin Affan. Nanti baru di masa Utsman jadilah mushaf Rasm Utsmani. Ya, walaupun proses permulaannya di masa Abu Bakar. Dan Abu Bakar awalnya juga nggak pengen, Pak. Karena Abu Bakar menganggap, bagaimana engkau, kata Abu Bakar kepada Umar pada waktu itu, bagaimana engkau menyuruh saya melakukan hal yang Nabi tidak pernah suruh, yaitu membukukan Al-Quran. Lalu Umar berkata, aku takut ya Al-Quran hilang seiring dengan wafatnya para sahabat penghafal Al-Quran. Ya, jadi nanti prosesnya terjadi pada masa Abu Bakar, lalu kemudian terjadi mushaf pada masanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an.
Nah, kemudian hadirin masyarakat muslimin dan milik Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada khat Al-Qur'an halaman 109 ya. Yang apa namanya? Membuka atau membawa kitabnya bisa dibuka ya. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa orang Arab itu, Pak, bahasa Arabnya itu beda-beda ya. Bahasa Arabnya orang Mesir, bahasa Arabnya orang Sudan, jangankan di luar itu, bahasa Arab sesama orang Saudi itu secara lahjahnya beda-beda pada dasarnya. Nah, Al-Quran itu mempersatukan itu. Kehadiran Islam, kehadiran Al-Quran itu mempersatukan bahasa Arab menjadi satu bahasa Arab yang kemudian kualitasnya tinggi, yang kita kenal dengan istilah bahasa Arab Fusha. Namun, banyak orang Arab hari ini tidak menggunakan bahasa Arab Fusha. Mereka banyak menggunakan bahasa Arab Amiyah. Ya kayak orang Indonesia kan, kita jarang orang misalnya, Bapak mau pergi kemana misalkan. Biasanya, Bapak mau kemana gitu ya. Jarang mau pergi kemana, karena udah tahu, dia pasti mau pergi gitu. Harusnya kan, Bapak mau pergi kemana gitu. Lengkap harus kan. Kalimat kita kan, kalau kita belajar bahasa Indonesia, satu kalimat itu terdiri atas SPOK gitu ya Pak ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nanti keterangan ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Tapi dalam keseharian apakah kita nurutin itu Pak? Kaidah itu Pak? Pakai nggak Pak? Enggak ya. Kemana lo gitu ya? Kemana ente? Mau kemana gitu ya? Jarang kita kemudian menggunakan kaidah-kaidah itu. Termasuk orang-orang barat juga ya. Mereka juga banyak juga berbahasa, dan kalau ditanya masalah vocab mereka bingung juga tuh. Masalah tenses juga mereka banyak yang bingung juga. Karena itu ilmu tersendiri. Nah, pada waktu itu terjadi orang-orang Arab itu punya lahjah yang berbeda, maka kemudian memungkinkan Al-Quran ini untuk terjadi perbedaan riwayat dalam pembacaannya. Maka ada dalam tulisan khatnya ya atau rasemnya, ada kemudian dalam cara membacanya yakni riwayat. Ada yang menyatakan riwayat itu 7, qiraatus sab'ah. Ada yang menyatakan riwayat itu 10, qiraatul asr. Bahkan ada yang menyatakan lebih dari itu. Ya. Adapun kita riwayat siapa? Masih ingat Pak? Orang Indonesia rata-rata pakai riwayat siapa? Imam Asim. Imam Hafiz ya. Imam Hafiz. Dari jalur Asim. Ya. Itu riwayat yang banyak digunakan oleh orang di Nusantara di Indonesia. Nah, hadirin masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dalam khat Arab ya, dalam cara penulisan bahasa Arab, di sini beliau ada pembabakan dan juga tokoh-tokohnya. Ibnu Abi Daud menyebutkan 3 riwayat mengenai sejarah awal ya masuknya tulisan Arab ke wilayah Quraisy. Jadi mereka berbahasa Arab, tapi tradisi tulis menulisnya bisa jadi berbeda. Kayak kita nih orang Indonesia, tapi tulisan kita tuh Latin, Mbak. Betul nggak? Tulisan kita dengan huruf Latin, ya, dengan huruf Latin karena ada faktor sejarah dulu. Ya, huruf Latin itu diperkenalkan oleh orang-orang Portugis pada awalnya tuh. Sebelum masa itu, rata-rata kita menggunakan bahasa Arab, Pak. Jadi sebelum kita banyak menggunakan bahasa Latin seperti hari ini, proses ilmu itu disampaikan dalam bahasa Arab dengan sentuhan Nusantara. Jadi kita kenal istilahnya Arab Pegon misalnya. Ya, bahasa Jawa tapi dengan tulisan Arab, ya. Bahasa Sunda tapi dengan tulisan Arab. Tapi itu bukan bahasa Arab sebagaimana yang kita pahami bahasa Arab, Lughatil Arabiyah, tetapi itu adalah bahasa Sunda dengan tulisan Arab. Datangnya Portugis misalnya, akhirnya membuat kita punya tradisi beralih kebiasaan kita dengan bahasa Latin.
ya dengan bahasa Latin seperti yang kita pahami sekarang. Jadi kalau dulu banyak banyak saya pernah saya lupa tuh Jambi kalau saya tidak salah diajak ke Gentala Arasy dan saya diajak ke sebuah museum di situ jadi nyebrang dari dekat Gentala Arasy itu ada museum manuskrip-manuskrip ulama Nusantara. Jadi kayak karya ulama kita tuh banyak banget, Pak. Ya luar biasa banyak dan mereka menulis rata-rata dengan bahasa bahasa Arab. Ada yang bahasa Arab asli, ada yang kemudian dengan bahasa Arab pegon, ya. Jadi bahasa Jawa tapi dengan tulisan-tulisan Arab. Nah, demikian juga orang-orang dulu. Yang pertama misalnya para imigran Mekah. Mereka mempelajarinya dari penduduk Hirah dan penduduk Hirah mempelajari dari penduduk Anbar. Ya, mereka mengambil tata cara berbahasa Arab atau penulisan-penulisan Arab. Jadi penulisan Arab itu ada perkembangan dalam tata cara penulisannya. Yang tidak ada misalnya ya di pegon sama di kita di Arab secara umum itu misalnya titik tiga. Ya huruf go titik tiga. Kalau di kita di huruf pegon itu apa maknanya, Pak? Ang. Ang. Ya, ang. Go titik tiga. Tapi kalau kita belajar tahsin ada nggak go titik tiga, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya, tidak ada. Jadi dulu Rosem itu dipengaruhi maka muncul ya Utsman bin Affan dengan Rosem sendiri. Kayak Quran hari inilah Quran yang Mushaf Timur Tengah misalnya dengan Quran lokal itu Rosemnya juga agak berbeda tuh. Ada yang selesai di pojok, ada yang tidak selesai di pojok misalnya gitu ya. Itu itu Rosemnya, fontnya gitu ya. Yang kedua, ada laki-laki bernama Bishr bin Abdul Malik Al-Kindi. Mempelajari tulisan dari wilayah Anbar, kemudian pergi ke Mekah untuk melakukan suatu urusan. Di sana ia menikah dengan Syahbah binti Harb bin Umayyah, lalu ia mengajarkan tulisan Arab kepada ayah mertuanya Harb bin Umayyah dan kepada saudara laki-lakinya Sofyan bin Harb bin Umayyah. Kemudian Muawiyah mempelajari dari pamannya Sofyan bin Harb. Tulisan Arab ini juga dipelajari oleh Umar bin Khattab dan orang-orang Quraisy lainnya. Saya ingin sampaikan sedikit highlight ya. Umar bin Khattab ini Bani Adi. Kalau Nabi kita Bani apa, Pak? Nabi Muhammad Bani Hashim. Nah, salah satu keunggulan Bani Adi pada masa itu orang-orang Bani Adi itu terkenal kaya raya dan intelek. Jadi mereka itu sudah banyak yang bisa baca tulis. Jadi walaupun secara general pada waktu itu orang Arab tidak bisa baca tulis, tapi Bani Adi ya, klannya Umar bin Khattab itu salah satu keistimewaannya adalah dia bisa baca tulis. Ya ini nanti mempengaruhi terkait dengan para penulis Al-Qur'an. Ya, jadi ada yang bisa baca tulis ada. Salah satunya adalah yang terbanyak klannya Umar bin Khattab yakni Bani Adi. Ya kayak kita lah, ada keluarga yang dia secara pendidikannya bagus-bagus misalnya gitu ya. Ada keluarga yang dia kaya raya, tapi pendidikannya rendah-rendah misalnya gitu ya. Karena semuanya lulus sekolah udah pada dagang pada segala macam. Ada yang memang fokus di pendidikan, beda-beda kan ya gaya-gaya keluarga itu. Lah model kayak gitu tuh, kabilah-kabilah itu Bani Adi itu terkenal memang banyak yang bisa baca tulis. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa dasar dari tulisan Arab itu dari Baulan. Mereka mendiami daerah Bakkah, nama sebuah daerah dekat wilayah Ambar. Ada juga yang menyatakan Bakkah itu nama lain Mekkah. Bakkah itu nama kunonya Mekkah. Dan itu masih tercantum dalam Al-Quran, Pak. Fi Bakkatil Mubarakah. Ya, di dalam Al-Quran itu ada penyebutan Mekkah dengan nama lamanya, Bakkah. Surat apa ya? Surat ayat berapa, Ustaz Syam? Saya agak lupa. Al-Imran. Al-Imran ya. Coba kita buka ya. Sebat. Ya, Al-Imran 96 ya. Jadi nama lainnya Mekkah itu, Pak, di dalam Al-Quran itu disebutnya Bakkah. Al-Imran 96.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia itu ialah Baitullah yang ada di Bakkah. Jadi Bakkah itu nama lain dari Mekah. Walaupun beliau di sini bilang Bakkah, daerah dekat wilayah Ambar. Namun para mufassir lain menyatakan Bakkah itu nama lain Mekkah, fi Bakkatil Mubarakah. Ya, nama lainnya adalah Bakkah. Dan ini juga gambaran kepada kita bahwa yang bangun Ka'bah bukan Nabi Ibrahim, Pak. Selama ini kita banyak salah, Pak. Yang bangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Yang bangun Ka'bah siapa, Pak? Hah? Yang bangun Ka'bah itu malaikat. Ya, Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian terkena banjir pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam, gitu ya. Adapun Nabi Ibrahim meninggikan. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutnya apa, Pak? Yarfa. Surat Al-Baqarah ya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau mau dicatat di surat Al-Baqarah ayat 127 ya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Al-Baqarah 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, yarfa, meninggikan dari pondasi Baitullah yang sudah ada. Jadi pondasinya sudah pernah ada. Bangunannya bahkan sudah pernah ada. Jadi kalau kita bilang bangunan itu apa namanya yang bikin Nabi Ibrahim, takutnya bertentangan dengan surat Al-Imran tadi. Padahal Baitullah itu adalah rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia. Surat Al-Imran ayat 96. Allahu a'lam. Dan kalau nggak salah pernah kita bahas ya, Ka'bah itu aslinya gede, Pak. Lebih gede dari yang sekarang. Tapi kenapa mengecil? Kenapa, Pak? Kenapa mengecil? Itu menurut beberapa ahli sejarah, karena waktu pas renovasi di masa Quraisy itu, dananya itu kurang. Ya, dananya itu kurang sehingga dibuat lebih kecil dari yang bangunan aslinya. Namun, tetap dipertahankan wilayah yang dulunya bekas Ka'bah, yakni yang namanya Hijr Ismail. Kita mendapati itu dari mana? Dari hadis Nabi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin sholat di dalam Ka'bah." Kata Nabi, "Sholatlah di Hijr Ismail." Karena Hijr Ismail itu dahulunya bagian dalam Ka'bah. Maka pelajarannya apa, Pak? Nggak boleh tawaf itu motong lewat Hijr Ismail gitu, kita lompatin ya. Nggak boleh. Karena Hijr Ismail aslinya bagian dalam Ka'bah. Ya, karena Ka'bah yang besar. Baik. Nah, ini mengenai khot. Jadi ada khotnya, ada kemudian riwayat bacaannya. Riwayat bacaannya itu ada 7, khotnya itu ada banyak. Fontnya ada banyak. Ya, fontnya ada banyak. Dan yang banyak digunakan oleh kaum muslimin hari ini adalah Rosam Usmani. Ya, Rosam Usmani. Karena dari pemerintah Saudi pun banyak memberikan Al-Quran secara gratis dalam bentuk Rosam Usmani. Dan itu akhirnya menyebar ke banyak negara karena orang-orang pergi haji gitu ya. Sampai di sana kemudian mereka dapat Quran misalnya dan dibawa kembali ke negaranya. Sehingga penyebaran Rosam Usmani itu sangat masif. Tapi saya pernah lihat, Pak, secara langsung Quran di Birmingham. Di University of Birmingham itu ada salah satu Quran tertua, saya lupa abad keberapa. Ya belum ada apa namanya, tanda bacanya tuh belum ada, Pak. Belum ada. Ya masih gundul gitu ya, masih gundul. Jadi kenapa kemudian diberikan tanda baca? Untuk memudahkan kita yang bukan orang Arab, ya. Maka apa namanya, kita dimudahkan dengan tanpa tanda baca. Kalau orang Arab aslinya itu
tanpa tanda baca pun dia sudah mahir dalam membaca. Kalau kita ada tanda baca pun belum bisa-bisa gitu. Kita ada tanda bacanya bingung gitu ya. Apalagi tidak ada tanda baca. Tapi kalau kita menulis atau kita belajar ya ketika di kampus, di mahat, kita nulis nggak pernah pakai tanda baca, Pak. Tulis langsung aja. Ya nggak pernah pakai fathah, kasroh, doma nggak pernah pakai ya nggak pernah dipakai dalam tulisan-tulisan keseharian saat belajar gitu ya. Tapi di dalam Al-Quran diberikan. Ini ada ya di halaman berapa nih? 112 ya. Naskah kuno Al-Hijazi. Ya, itu masih tanpa tanda baca ya. Masih tanpa tanda baca. Jadi memang aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Al-Quran tidak ada tanda bacanya. Lihat. Baru kemudian diberikan tanda baca untuk memudahkan kita. Karena apa? Semakin tersebarnya kaum muslimin ke seluruh penjuru dunia, maka yang masuk Islam bukan hanya orang Arab. Karena agama ini, Islam ini rahmatan lil alamin. Allah alam, ini cukup banyak ya foto-foto manuskrip, tulisan-tulisan tangan para ulama-ulama kita dulu yang mereka menuliskan Al-Quran termasuk beberapa jenis khatnya. Allah alam bisawab. Maka kalau ada yang mau kita diskusikan, kita diskusikan. Saya serahkan kembali pada moderator Pak Alfian Zaini. Maka. Ya, terima kasih Ustadz Fahmi atas pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi dapat menambah ilmu kita dan juga dicatat sebagai amal baik oleh Allah bagi kita semua. Selanjutnya mungkin sedikit menyampaikan kesimpulannya, Ustadz Fahmi, mohon koreksi atau tambahannya. Yang pertama adalah keuntungan dari sifat Umi Nabi. Yang pertama adalah Islam tidak bisa difitnah karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca maupun menulis. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian selanjutnya tadi disampaikan juga oleh Ustadz Fahmi mengenai beberapa cara penulisan Al-Quran dalam bahasa Arab. Mungkin demikian sedikit kesimpulan yang bisa kami catat. Dan untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin pada kesempatan ini kami buka untuk pertanyaan langsung dulu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Apabila ada yang bertanya, kami persilahkan. Rendra mau tanya. Saya Pak Ian. Ya, mungkin Pak Rendra, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Pak Rendra, mic-nya kalau dekat, Pak Ren, mic-nya kalau dekat, biar tidak semua. Mau tanya mengenai arti khot sama rosum itu Ustadz, mungkin ada perbedaannya Ya. atau penjelasannya mungkin. Jelas, Ustaz? Nih. Ini langsung apa nunggu dulu? Langsung. Enggak? Langsung aja Ustadz Fahmi, silakan. Baik. Pertama, kita ketahui bahwa kalau rosem itu lebih dekat dengan jenis huruf ya. Jenis huruf. Misalnya rosem Usmani. Sedangkan khat itu identik biasanya dengan gaya artistik pada penulisan indah. Semacam kaligrafi gitu ya. Penulisannya itu, seninya itu khatnya di situ.
khot. Namun baik rosam maupun khot itu harus memenuhi syarat terbebas dari yang namanya al-lahan. Lahan dalam Al-Quran itu kita tahu dua ya, lahan jali dan lahan khafi. Jadi kalau rosam itu adalah pada bentuk hurufnya atau fontnya, kalau khot itu adalah gaya artistiknya, gaya artistiknya. Kalau sekolah Islam kami dulu ada pelajaran khot ya, itu pakai pulpen khusus tuh, pulpen yang apa ya? Dia bukan kayak pulpen biasa, ada Kaligrafi. depan itu ya pulpen khot itu. Itu buat seni dalam menulisnya. Walaupun pada praktiknya kalau nulis sehari-hari kan nggak mungkin pakai pulpen khot juga, pakai pulpen biasa gitu ya. Kalau buat nulis itu dan tanpa shackle, tanpa apa namanya fathah, kasroh dan berikutnya. Itu mungkin Pak ya, Allah alam. Jadi kalau font tuh yang rosemnya tuh font ya Ustaz ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita jenis huruf kan macam-macam gitu ya. Font Hmm. itu di rosemnya ya. Iya, betul. Kayak Quran Rasam Utsmani nih ya, yang Madinah yang Rasam Utsmani dengan yang lokal, kalau kita sadari itu ada beberapa kunci yang berbeda itu. Misalnya di Rasam Utsmani itu kalau dia tanwin dan berikutnya dia mengandung apa namanya ikfa misalnya ya, dia miringnya itu agak beda Pak. Kalau di Rasam Utsmani itu miringnya gimana Pak Ustaz Syam? Miringnya gitu ya, miringnya itu agak beda gitu ya. Tulis tidak sejajar. Gak beda nih, Tidak sejajar. Tapi kalau dia apa namanya Jelas. jelas misalnya Sejajar. izhar dia maka miring itu sejajar. Tapi kalau di Quran lokal itu sama aja tuh. Ya kalau di Rasul Utsmani itu masih terus kalau di Quran lokal ismam misalnya masih ditulis ismam. Di Quran Rasul Utsmani nggak ada tulisan tuh. Biasanya cuma dikasih tanda apa namanya kayak telur gitu ya, oval. Tapi bukan sifar. Kalau sifar kan bulat ya, tanda begitu. Nah itu beberapa tanda-tanda kunci dalam Rasul Utsmani. Jadi kalau saya memang merekomendasikan kalau belajar sebaiknya dengan Rasul Utsmani. Ya, termasuk misalnya belajar Ghoribah supaya tahu nun wikoyah itu dengan Rasul Utsmani kan nggak ada tanda khusus, cuman ada tanda apa namanya hamzah wasol gitu ya, dan juga tanwin misalnya. Tapi kalau kita di Quran lokal ada tandanya nun, dikasih tanda ya nun. Kalau di Rasul Utsmani tidak ada, tapi kalau kita udah tahu, jadi kita akan bisa mendeteksi mana nun wikoyah walaupun kita nggak ada tanda nun di bawahnya gitu ya. Allahu a'lam. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya lagi. Kami Silakan. Tat, Pak Sukendar Tat. Ya, silakan Pak Sukendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan label atau sebutan Rasulullah yang umi. Maksud dari umi ini tadi ada tiga. Yang pertama, beliau tidak bisa baca dan tulis. Kedua, bisa membaca tapi tidak bisa menulis dalam arti didetekkan untuk sebagian orang mungkin ada di daerah tertentu. Dan yang ketiga, orang atau kaum mereka pemuja berharap mereka bukan ahli kitab. Maksudnya apa itu, Tat? Yang ketiga itu, jelaskan lagi, Tat. Ya, jadi ini dijelaskan di sini di halaman berapa tadi ya? Kalau yang bawa bukunya itu nah, 100 ya, di halaman 100. Jadi di sini penulisnya menyatakan bahwa kaum yang ummi itu dapat berarti kaum pemuja berhala selain ahlul kitab. Jadi maksudnya ummi di sini dimaknai bahwa bukan nabinya yang ummi, tapi kaum. Karena di dalam Al-Quran wa minhum jamak. Ya wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Ya, jadi siapa yang disebut kaum ummi bukan mereka tidak bisa baca tulis, mereka bisa baca tulis karena ada orang Quraisy yang bisa baca tulis. Tapi ummi waktu itu mereka tidak tahu tentang akidah. Sehingga mereka menyembah berhala karena waktu itu mereka bukan ahlul kitab.
Gitu, Pak. Jadi bukan tidak bisa baca tulis, ummi di sini adalah kaum yang mereka dalam tanda kutip bodoh, ya. Dan orang-orang jahiliyah itu jahiliyahnya kan bodohnya bukan bodoh intelektual. Ya, kita dapati misalnya dalam surat Al-Quraisy, ya ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was shaif falyabudu rabbaha dzal bait. Ketika bicara tentang Quraisy, orang Quraisy ini bodohnya disebut, kenapa disebut jahiliyah? Apakah mereka bodoh maksudnya miskin literatur? Enggak juga. Mereka tuh pinter, Pak, intelek. Orang Quraisy itu intelek. Bahkan bisnis mereka pada waktu itu bisnis yang bukan kaleng-kaleng. Kalau kita baca sirah itu, Pak. Kalau orang Quraisy itu pergi ke Syam, jangan bayangkan itu yang berangkat cuman satu ekor onta, dua ekor onta. Enggak, Pak. Bisa ratusan, mungkin ribuan onta itu berdurut-durut tuh. Dan itu jumlahnya sangat besar, jumlah apa namanya dagangan yang dibawa. Artinya mereka secara intelektual ya pedagang kaya raya ini, Pak. Ya, mereka pandai dalam berdagang, artinya urusan dunia mereka tinggi. Tapi ukhrawi mereka itu minus gitu, Pak. Berarti karena mereka belum dapat hidayah Islam gitu aja, Tete. Betul, Intinya gitu. betul. Oh, iya. 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 Jadi maknanya kaum yang ummi di sini, mereka ummi di situ tidak memahami akidah. Ya, bukan tidak bisa baca tulis menurut teori yang ketiga. Ya, Allah alam. Baik, terima kasih Pak Skandar. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin Ustadz Syam atau Pak Iwan Hambali. Ini di kolom chat juga tidak ada lagi pertanyaan, Ustadz Fahmi. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya izin bertanya sedikit aja, Ustadz Fahmi. Tadi dikatakan bahwa pengumpulan mushaf Quran itu pada zaman Abu Bakar, kemudian disusun menjadi mushafnya itu ketika zaman Utsman bin Affan. Namun ketika itu mushaf Quran masih belum ada tanda-tanda bacanya ya Ustadz ya. Namun yang kita terima saat ini Quran di kita sudah memakai tanda baca Ustadz. Nah itu kira-kira perubahan itu sejak kapan Ustadz? Apakah ketika Islam disebarkan dari Arab ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia? Atau kapan Ustadz kira-kira? Sehingga yang kita terima sekarang adalah mushaf Quran yang sudah ada tanda bacanya. Iya. Mungkin itu aja Ustadz. Pertama masalah tanda harokat ya. Disebutnya nukat atau kita sering dengar istilahnya shackle ya. Tanda baca yang disebut dengan fathah, dhammah, dhammatain dan berikutnya. Itu salah satu pelopornya adalah seorang pemimpin yang namanya Al-Hallaj. Al-Hallaj. Jadi pada masa beliaulah itu dimulai penulisan Al-Quran dengan menggunakan shackle, termasuk masalah i'rab. I'rab itu a i u-nya itu di akhir karena ketika itu tidak ada itu juga menjadi rawan bagi orang yang non Arab ya, bagi orang yang non Arab. Jadi pelopornya itu namanya Al-Hallaj, pelopor penulisan dengan shackle tadi. Jadi kalau di masa Utsman masih belum ada shackle. Ya. Jadi ilmu tajwid itu belakangan. Ilmu tajwid itu kalau saya tidak salah pada masanya Abbasiyah itu baru mulai berkembang ilmu tajwid.
Jadi bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik? Karena dulu nggak ada masalah, Pak. Orang Arab, ya, sehari-hari berbahasa Arab gitu ya. Muncul masalah itu ketika sudah mulai merambat ke luar Jazirah Arab, agar tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan. Maka salah satu pelopornya tadi adalah Al-Hallaj. Allahu alam. Ya, terima kasih Ustadz Ya. atas jawabannya. Mungkin izin Ustadz Syam, apabila tidak ada pertanyaan lagi, dan sebetulnya masih ada waktu, namun sekarang menunjukkan pukul 9:22, tapi tidak ada pertanyaan lagi. Kita Mungkin ya, kita minta tolong bisa enggak ini untuk rekaman ini di share di grup WA, mungkin bisa ngulas, bisa lebih gitu. Mungkin enggak recordingnya? ya Pak, mungkin nanti ini kita Ustadz Sam share ini di yang grup itu. berkenan jawab ini. Kita share. Ada YouTube-nya, Pak, tenang. Ada YouTube-nya, Pak. Ada YouTube. Di grup start di setelah Pak Joko. Baik, Dad. Ya. Jadi nanti di-share Pak di grup besar Berkah Mulia Indonesia. Demikian kami rasa sudah waktunya kita akhiri pengajian pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon Ustadz Fahmi berkenan melafazkan doa penutup. Ustadz, pada Ustadz Fahmi, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Sebelum saya closing ya, tadi menambahkan sedikit ya bahwa dari masa Utsman bin Affan itu kurang lebih 40 tahun Mushaf Utsmani itu tidak ada tanda apapun ya, tanda baca, sampai nanti diawali pada masanya Abdul Malik bin Marwan, lalu kemudian betul-betul dijadikan kebijakan pada masa Al-Hallaj atau Al-Hajjaj ya. Itu pada masanya beliau yang kemudian kita mulai kenal istilah ilmu tajwid ya. Jadi ilmu tajwid itu ilmu yang belakangan ya, kontemporer, ilmu yang kekinian yang kemudian dikembangkan oleh para tabi'in, para orang-orang yang hidup jauh setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jarak dari masa Utsman ke masa Abdul Malik saja sekitar 40 tahunan. Dan itu bukan sebuah bid'ah gitu ya. Kan Nabi nggak pernah menuliskan Fathah doang, nggak. Karena ini memudahkan orang dalam membaca Al-Quran. Ya, orang dalam membaca Al-Quran dimudahkan dengan adanya tanda-tanda itu. Termasuk di Al-Quran misalnya ada yang menuliskan tulisan gitu ya, ketika apa namanya, ayat-ayat tertentu di Al-Mutaffifin, di Al-Qiyamah, saktah misalnya, ditulis saktah. Kalau di Rasm Utsmani tandanya apa? Sin. Sin doang misalnya. Boleh nggak gitu? Ya boleh-boleh saja. Karena tidak mengubah makna, itu hanya memudahkan saja. Ya, hanya memudahkan saja. Ya, mudah-mudahan ini jadi kita memahami sejarah Al-Quran, penulisannya dan seterusnya. Kita makin bersemangat lagi untuk belajar Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan kali ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbik firli wali walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbik fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya dua penutup dari Ustadz Fahmi tadi, maka berakhir pula acara pengajian kita malam ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata
dalam membawakan acara ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih Ustaz. Ustaz Fahmi, Sama. Ustaz Sam, Bapak-bapak semua, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.